Alhamdulillah, malam ini malam yang sangat agung, malam yang sangat mulia. Allah berikan kepada kita kemuliaan yang tidak bisa kita bayar dengan dunia seisinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima apa yang sudah kita lakukan. Mencatat malam ini hadirnya kita di Masjid An-Nur bersama para habaib, para asatid, muslimin, baik yang hadir dengan jasadnya maupun yang hadir dengan rohnya menyaksikan acara ini melalui TV Al-Wafa Tarim. Mudah-mudahan dicatat oleh Allah sebagai orang yang beruntung. Adakah yang lebih indah dari majelis seperti ini? Adakah yang lebih mulia dari acara yang semacam ini? Coba kita lihat apa yang kita lakukan mulai tadi. Kita duduk di masjid rumah Allah. Berapa banyak pahala i'tikaf. Nabi SAW jika masuk 10 terakhir i'tikaf 10 hari penuh. Mulai tanggal 20 sampai tidak keluar kecuali Idul Fitri. Walhamdulillah kita udah i'tikaf. Walaupun tidak terlalu lama waktunya. Kita ikut menghatamkan Quran, walaupun kita nggak ikut baca di sini. Sahabat Abdullah bin Abbas, beliau itu masuk ke masjid mencari orang yang baca Quran. Ketika nemu orang baca Quran, dilihat juz berapa sekarang. Kemudian dititeni, bahasa Inggrisnya asymptomin. Oh, besok, oh berarti sehari sekian juz. Untuk apa? Untuk beliau hadir ketika orang ini khatam Quran. Beliau sahabat yang mulia, Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi Muhammad, masuk dari Ahlul Bait, ulamanya sahabat. Sahabat udah mulia, ini ulamanya sahabat. Bahru hadhil ummah, lautan ilmu umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia udah menghatamkan Quran, anggaplah sudah juz 30, sisa wadduha, dia hadir di sampingnya. Kemudian ketika selesai membaca surat An-Nas, dia berdoa mengamini doa yang menghatamkan Quran. Kenapa? Karena beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika dihatamkan Al-Quran, doaun mustajab, doa langsung tembus ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat diamini 70.000 malaikat doanya. Jazakallah khair para habaib, jazakallah khair takmir Masjid An-Nur, Habib Syekh bin Alawi Al-Kaf dan semua jajaran takmir mengadakan acara ini sehingga kita bisa ngambil berkahnya, kita ngambil rahmat dalam acara ini. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita diajak oleh para habaib berdoa. Kalau kita lihat tadi doanya Imam Ali Zainal Abidin, Anda akan tahu siapa itu Habib sesungguhnya. Kalau Anda memahami artinya, Anda akan tahu siapa itu Ahlul Bait sesungguhnya. Coba baca itu, coba pahami itu, sehingga Anda tahu harganya mereka. Gak ada rasa sombong sedikit pun. Gak ada rasa karena punya nasab dekat dengan Nabi. Gak ada perasaan mulia karena punya ilmu yang luas, punya ibadah yang banyak, punya amal soleh yang hebat. Siapa seperti Imam Ali Zainal Abidin? Kullu laylah alf rakaah. Setiap malam wiritan solatnya 1000 rakaat. 1000 rakaat. Itu ibadahnya. Belum amal soleh yang lain. Belum
al-ma'ruf yang lain, kebaikan yang lain. 40 rumah di kota Madinah, beliau yang nanggung nafkahnya. Bukan sedekah, nafkah rumah dan seisinya. Kalau ada 5 orang, maka nafkah 5 orang itu. Jika ada 10 orang di rumah itu, maka 10 orang, 40 rumah di kota Madinah, beliau yang menjamin nafkahnya. Dan yang lebih hebat lagi, tidak ada satupun yang tahu. Beberapa lama itu beliau lakukan. Gimana cara beliau menyembunyikan amal itu? Istrinya nggak tahu. Tidak ada satupun manusia yang tahu bahwa beliaulah yang menanggung 40 rumah di kota Madinah. Dari mana kabar ini? Kita dapatkan bahwa beliaulah yang memberikan nafkah itu ketika beliau meninggal. Al-ghasil yughassal. Orang yang memandikan mayit mulai membuka bajunya, ternyata dikagetkan di pundak beliau ada warna hitam seperti orang kerja mikul. Maka heran, apa yang dilakukan beliau ini? Yang dibawa kitab, yang dibawa Quran, yang dibawa tasbih, gak pernah lihat mikul kayu, gak pernah lihat mikul apapun di pundaknya. Kok bisa hitam ini dari mana? Bingunglah yang memandikan mayit, masih timbul tanda tanya besar. Apa ini? Kenapa ini? Enggak lama setelah beliau meninggal, beberapa hari kemudian keluarlah fuqara Madinah minta-minta. Penguasa di saat itu heran. Antum minin, kamu dari mana? Kok tahu-tahu datang rombongan banyak gini? Apa dari luar datang ke Madinah minta-minta? La nahnu min ahli Madinah, kami orang Madinah asli. Loh, dari mana kamu sementara ini? Kok nggak pernah kita lihat minta? Kok baru sekarang rombongan? Kayak janjian? Kok terorganisir gitu? Rombongan minta 40 rumah. Golah, kami fakir, kami miskin. Anda nggak tahu. Tapi selama ini kami dicukupi oleh siapa kami nggak tahu. Sebelum habis makanan kami buka pintu rumah, udah siap makanan di depan pintu kami. Dan demikian bertahun-tahun. Dan Allahu a'lam kemana orang yang baik yang memberikan kepada kami makanan. Kok sudah nggak ada lagi makanan itu. Oh, langsung semuanya mengatakan Imam Ali Zainal Abidin. Nih cucu Nabi. Kemudian ilmu yang begitu luas, ibadah yang begitu hebat, akhlak beliau. Tahukah kita apa itu akhlak? Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saqaf, imam bila khilaf, semua mengakui kewalian beliau dan keagungan maqam beliau. Al-Habib Salim Asy-Syatiri alaih rahmatullah, beliau mengatakan wali banyak di dunia ini, tapi yang muttafaq alaih semua ulama aulia mengakui Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Selain Habib Qadir bin Ahmad ada khilaf, ada yang setuju dia wali, ada yang enggak, ada yang taslim, ada yang enggak. Tapi untuk Habib Qadir bin Ahmad semuanya sepakat. Apa kata beliau al-akhlak? Al-akhlak huwa tahammul. Akhlak itu apa? Akhlak itu sabar atas tidak enak yang kita terima dari orang. Itu akhlak. Lihat Nabi SAW hidupnya gimana? Selalu tahammul. Bahkan bukan hanya orang muslim beliau sabar. Kepada orang kafir pun kadang-kadang ketika tidak ada perintah untuk memerangi, beliau memilih sabar. Diludahi orang kafir, beliau sabar. Coba sampean diludahi orang gimana? Kiamat. Tahammul, sabar dengan sahabatnya, sabar. Oleh Imam Ali Zainal Abidin, lihat bagaimana tahammulnya, sabarnya.
abahnya Imam Husain Asy-Syahid disembelih, dibantai di depan matanya. Beliau lihat. Setelah itu beliau seakan-akan kejadian itu tidak pernah terjadi. Tahammul. Beliau sabar. Tidak pernah menceritakan kejadian itu. Kata guru-guru kita, la ilal gharib wa la ilal ba'id. Di majelis dekatnya atau di majelis umum tidak pernah membahas dibantainya ayahnya. Seakan-akan itu enggak terjadi, udah ditutup. Mereka akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ali Zainal Abidin, apa yang dia lakukan? Fokus khidmah kepada umat, mengajar umat, dakwah kepada umat. Demi Allah, kalau beliau tidak melakukan itu, majelis ini tidak akan ada di Masjid Nur. Karena beliau memilih sabar, memilih tahammul. Lisannya tidak pernah mencaci siapapun, walaupun orang membunuh ayahnya. Wal ajab, kata Habib Abdullah Haddad, yang anak cucu yang bunuh ayahnya itu nyantri sama beliau. Inilah pewaris Nabi. Anak cucu yang membunuh abahnya, membantai abahnya, datang ke Imam Ali Zainal Abidin, mengambil ilmu Zainal Abidin, jadi santrinya Imam Ali Zainal Abidin, dan beliau tahu ini bapaknya ini yang bunuh ayahnya, kakeknya ini yang nyembelih ayahnya, tapi beliau tidak membahas sama sekali. Udah, lahum man amila salihan fali nafsih wa man asa'a fa'alaiha. Yang beramal soleh akan dia dapatkan kebaikannya, yang jelek akan dia dapatkan dosanya. Ini anak-anak gak berdosa, gak ikut-ikut dididik. Allahu Akbar. Ini ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takutnya sama Allah, udah amal seperti itu hebatnya, ibadah seperti itu agungnya, nasab bin Husain bin Ali bin Fatimah binti Rasulullah, langsung sangat dekat dengan Nabi. Pernah takutnya sama Allah, takwahnya sama Allah. Ketika tawaf di Ka'bah, megang talinya Ka'bah, kainnya Ka'bah, menangis, menangis, menangis dan menangis. Seakan-akan setelah melakukan dosa-dosa besar. Padahal ka'annahu malaikah bal afdal min malaikah. Seperti malaikat, ibadat tok kerjanya, bahkan lebih afdal dari malaikat. Ditegur oleh pencintanya, ya Imam, wahai pemimpin kami, ya sibta Rasulullah, wahai cucu Rasulullah, apa ini? Apa ini? Tangisan apa ini? Ibadahmu begitu hebat, ketaatanmu. Lihat, sambil menangis menjawab orang tadi. Innallaha khalaqal jannah liman ata'a walau abdan habasyiyah. Pak, dengerin ya. Allah itu menciptakan surga untuk siapapun yang taat. Gak hanya ahlul bait, gak hanya habaib. Siapa yang taat maka surga bagi dirinya. Walaupun budak dari Afrika. Dan dengar ya, innallaha khalaqan nara liman asa. Allah itu menciptakan neraka bagi yang maksiat, siapapun dia, maksiat neraka tempatnya. Walau sayyidan Quraisyiyah, walaupun pemimpin dari Quraisy. Ini hikmah. Jangan Anda memakai dalil ini untuk mencaci habaib, ya. Ini hati Anda sakit. Dan ini penyebab mati su'ul khatimah. Ini kalam Imam Ali Zainal Abidin. Kalau kita pahami, Imam Ali mengatakan Allah menciptakan neraka bagi yang maksiat, walaupun cucu Nabi? Enggak. Walaupun pemimpin Quraisy.
walaupun pemimpin Quraisy. Kalau orang memahami kalimat ini, dia akan menjaga adab kepada ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini cucu Nabi, ini ajaran mereka. Doa yang kita baca, ya Allah, seakan-akan beliau enggak punya apa-apa. Seakan-akan beliau bukan cucu Nabi, seakan-akan beliau enggak punya ilmu, enggak punya ibadah, merendah. Di antara doanya, ya Rabb, apakah kau siksa tangan ini yang setiap saat meminta kepadamu? Apakah kau siksa kaki ini? Kau masuk ke neraka kaki ini setiap saat jalan ke masjid, jalan ke majelis? Masya Allah. Akankah kau siksa ya Allah? Takut sama Allah masih. Ini cara ahlul bait. Ini loh cara habaib. Jazakallah khair para salaf kita, jazakallah khair orang tua kita melestarikan majelis ini sampai kita bisa menikmatinya. Syiban-syiban kita mudah-mudahan panjang umur, sehat wal afiat. Habibana Hasan Al-Bahar, Habibana Alwi Al-Kaf, Habibana Ali Anggawi, Habibana Taha Asegaf, dan para habaib yang lain, para sesepuh kita. Jazakallah khair Habibana Hashim bin Husain Al-Habsyi menyempatkan hadir di sini untuk ikut mendoakan kita. Ini aset al-habaib. Inilah pewaris-pewaris para habaib, cucu-cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, para as-salafun salihin. Mudah-mudahan mereka dipanjangkan umur oleh Allah, sehat walafiat fi taatillah, amin ya rabbal alamin. Ini para habaib. Ini para ahlul bait, ini cara mereka, ini akhlak mereka, ini ilmu mereka, ini amal soleh mereka. Maka siapapun, saya dan siapapun, jika bersalah, saya tidak mewakili habaib. Saya salah, saya yang salah. Hasan Ismail Mahdhar salah, habaib gak ikut-ikut. Habaib mulia, cucu Nabi gak ikut-ikut salah, cucu Nabi mulia, cucu Nabi istimewa. Jika oknum yang salah, dia yang salah. Cara habaib, akidah habaib, akhlak habaib, ilmu habaib gak bisa ditanyakan lagi, terlalu hebat dan istimewa. Seperti hanya jika ada kiai yang salah, dia yang salah, kiai yang lain gak ikut salah. Kiai ulama, al-ulama warasatul Anbiya. Jika ada yang salah, bukan ulama yang salah, dia yang salah. Seperti halnya kita awam, kita tidak mewakili Islam. Kalau kita salah, kita yang salah, bukan Islamnya yang salah. Kita enggak ngikuti Islam. Jika ada orang Islam mencuri, oh Islam ini akhlaknya jelek. Lah, Islam indah, Islam agama suci, dia yang salah. Siapapun tidak mewakili Islam, siapapun tidak mewakili habaib, siapapun tidak mewakili ulama. Islam mulia, habaib mulia, ulama mulia. Itu mudah-mudahan Allah menjaga kita semua, Allah memuliakan kita semua, Allah menjaga lisan kita, Allah menjaga akal kita, menjaga pikiran kita, menjaga mata kita. Kita dengar dari Al-Habib bin Shahab Husain, Habib Husain bin Mahdhar bin Shahab, abahnya Masya Allah salah satu guru di Gresik, alaihi rahmatullah rahmatul abrar. Kita lihat tadi bagaimana agungnya malam ini. Imam Ghazali mengatakan, jika kita kutip supaya lengkap, dilihat Lailatul Qadar itu, ini salah satu teori ya, salah satu teori. Seperti dikatakan, jika witir terakhir, yang jelas di 10 terakhir Lailatul Qadar itu kebanyakan. Di witir 10 terakhir, 21, 23, 25, 27 dan 29. Jika salah satu teorinya, jika witir terakhir malam Jumat, dia Lailatul Qadar. Karena berkumpul dua keistimewaan. Keistimewaan malam Jumat
dan keistimewaan witir Ramadan. Alhamdulillah malam 2 pas malam Jumat. Mudah-mudahan masuk dalam jumlah terdekat. Dilihat lagi dari hari pertamanya masuk Ramadan. Jika awal Ramadan harinya hari Kamis, maka Lailatul Qadar insya Allah jatuh pada tanggal malam 25. Jika awal Ramadannya hari Sabtu, maka Lailatul Qadar pada malam 23. Jika malam Lailatul Qadar hari pertama dikatakan di sini hari Selasa, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam 27 dan seterusnya. Ramadan tahun ini hari pertamanya hari apa? Kamis, maka Lailatul Qadar malam 25 sekarang ini. Masya Allah. Abu Hasan Al-Imam Abu Hasan Asyadili, aulia besar, ulama. Beliau mengatakan, semenjak saya dewasa, anggap balik, semenjak saya balik sampai saat ini saya tua, alhamdulillah dengan kaidah ini dilihat hari pertamanya saya tidak pernah kehilangan malam Lailatul Qadar. Berpuluh-puluh tahun Abu Hasan Asyadili mendapatkan malam Lailatul Qadar dengan menggunakan kaidah yang tadi kita dengar dari Imam Ghazali. Walhamdulillah malam ini insya Allah menjadi malam Lailatul Qadar. Malam ini menjadi malam yang agung insya Allah. Maka tugas kita di malam yang agung ini, jangan sampai ada penghalang antara kita dengan rahmat Allah. Jangan sampai ada penghalang antara kita dengan pengampunan Allah. Kita udah duduk, alhamdulillah. Kita sudah bersama para habaib, alhamdulillah. Kita udah ada di masjid, alhamdulillah. Kita udah doa, alhamdulillah. Tapi bukan semua orang yang ibadah di malam Lailatul Qadar mendapatkan barokah Lailatul Qadar. Ada penghalang ya ikhwan, yang membuat kita nggak dapat anugerah agung itu. Durhaka sama orang tua, naudzubillah, durhaka sama orang tua. Kita hatamkan di malam Lailatul Qadar 10 kali Al-Quran, percuma, nggak dapat keistimewaan Lailatul Qadar. Kita etikaf di masjid sehari semalam, percuma, tidak mendapatkan keistimewaan Lailatul Qadar. Durhaka sama orang tua. Mari kita perbaiki. Yang kedua, qati'ur rahim, memutus tali persaudaraan. Memutus tali persaudaraan. Gak nyapa sama saudaranya, gak nyapa sama pamannya, gak nyapa sama sepupunya, gak nyapa sama bibiknya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini orang apapun yang dia lakukan tidak mendapatkan malam Lailatul Qadar. Yang ketiga, man kana fi qalbihi syahna, siapa yang di hatinya ada kebencian kepada mukmin, benci kepada muslim, apalagi kepada orang saleh, apalagi kepada cucu Nabi, apalagi kepada sahabat Nabi. Ini orang percuma ibadah apapun yang dia lakukan. Habib Umar dalam khutbah Jumatnya, beliau menasihati kita, lihat diri kita, lihat rumah kita, adakah mereka itu di rumah kita? Ada yang durhaka sama orang tua, ada yang mutus persaudaraan, ada yang hatinya penuh kebencian dengan mukmin. Selamatkan. Sampai kapan kita biarkan anak kita, keluarga kita biarkan diri kita? Kenapa kita pupuk kebencian di hati kepada mukmin itu? Kenapa? Apa untungnya? Kita biarkan qati'ur rahim itu, kenapa? Apa untungnya? Yang durhaka kepada orang tua tetap durhaka, kemudian dia sholat, kemudian dia baca Quran. Kenapa? Tidakkah kita ingin rahmat Ramadan? Tidakkah kita ingin barokah Ramadan? Tidakkah kita ingin pembebasan dari neraka di bulan Ramadan?
Ramadan udah tinggal beberapa hari akan meninggalkan kita, dan ini malam 25, 4 hari lagi udah hilang. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kemanfaatan malam ini insyaallah. Tidak ada di antara kita yang ada penghalangnya itu ataupun yang menyaksikan acara ini melalui TV Al-Wafa Tari. Mudah-mudahan jadi malam yang agung. Ya Rab, ya Rab, ya Rab. Malam yang agung ini yang dinyatakan malam Lailatul Qadar, dan Imam ulama Aulia Abu Hasan Asyadili menyatakan dengan kaidah awal malam hari pertama itu dia tidak pernah kehilangan Lailatul Qadar, karena aulia dia mengetahui malam Lailatul Qadar. Sampai Al Habib Abdullah Haddad dan di kitab Al Habib Azan bin Semit dalam syarahnya, siapa yang tahu malam Lailatul Qadar yaktumha, diam, jangan ngomong-ngomong. Itu amanat dari Allah, enggak boleh kita cerita. Allah menyembunyikan, terus ente karena dibuka oleh Allah hijab mengetahui turunnya malaikat, naiknya malaikat, dibuka alam gaib, terus kamu ceritakan sama orang? La. Maka yang tahu Lailatul Qadar maka disunnahkan untuk diam. Itu amanat, nikmati. Nikmati artinya ada orang yang tahu Lailatul Qadar. Kita pun walaupun enggak tahu kita husnudzon malam ini malam Lailatul Qadar. Ya Allah, kau muliakan kami duduk di masjid ini bersama para habaib, membaca kalimat-kalimat yang indah, doa-doa yang mulia. Jangan kau haramkan kami ya Rabb, jangan kau haramkan kami ya Allah, jangan kau haramkan pemberianmu di malam yang agung ini. Berapa banyak malam seperti ini Allah angkat derajat hambanya, Allah jadikan wali min auliyaillah. Berapa banyak malam semacam ini orang yang penuh dosa Allah ampuni semua dosanya, menjadi orang yang seperti bayi baru lahir, beruntung sekali dia. Berapa banyak orang yang malam hari ini mendapat ridhanya Allah, didekatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak orang beruntung di malam ini. Jangan kita menjadi orang yang rugi di malam beruntung. Jangan jadi kita orang yang sengsara di malam yang mulia. Ambil bagian kita, ambil rahmat Allah, ambil pengampunan Allah, ambil pembebasan Allah dari neraka. Ini malam pembebasan. Setiap malam Ramadan 1 juta umat Nabi dibebaskan dari neraka Allah. Termasuk malam ini, termasuk malam ini, termasuk malam ini. Ya Rabb, jika ada di antara kita orang-orang yang kita cintai masih tercatat calon penghuni neraka, maka kami mohon ya Rabb, demi malam yang agung ini hapuslah kami dari calon buku neraka, ganti dengan calon penghuni surga ya Allah, ya Allah, ya Allah. Siapa yang bisa melakukan itu kecuali Allah? Harta kita bisa merubah kita dari neraka ke surga, pangkat kita bisa merubah kita dari neraka ke surga, kedudukan kita bisa merubah kita dari neraka ke surga, nasab kita tanpa takwa Allah bisa merubah dari neraka ke surga. Tidak ada kecuali Allah. Bertawassul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah jadikan kita calon penghuni surga insyaallah. Wa husnudzan billah hasin dununaka bi maulak taro busyra. Kata Abdul Haddad dalam qasidahnya yang kita baca di daurah, hasin dununaka bi maulak, husnudzan sama Allah, maka kamu akan lihat keindahan-keindahan Allah. Maka ya Rabb, kita husnudzan kepadamu. Malam yang mulia ini kau takdirkan kami hadir bersama mereka cucu-cucu Nabi dalam keadaan yang indah dan mulia, menghatamkan kitab Al-Quran dan doa-doa yang istimewa, salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kami yakini tanda baik untuk kami ya Allah. Mudah-mudahan ini sebagai tanda Engkau ingin merahmati kami, Engkau ingin mengampuni semua dosa yang banyak ini ya Rabb. Engkau ini mengangkat derajat kami ya Rabb. Engkau ingin mengumpulkan kami dengan para salihin, mengumpulkan kami dengan para aulia, mengumpulkan kami dengan ahlul bait, dengan sahabat, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La tahrimna khairan ma indaka li syarri ma indana. Jangan kau hinakan kami dari rahmatmu, jangan kau haramkan kami dari pengampunanmu karena dosa-dosa kami ya Allah. Ya Rabb,
Rabb, di malam yang penuh pengampunan ini dan malam-malam Lailatul Qadar kami bertobat kepadamu ya Rabb. Tubna ilallah. Mari kita ikrar kepada Allah, kita sesali semua dosa yang telah kita lakukan, baik yang kecil maupun yang besar. Ketahuilah di hadapan Tuhan kita enggak ada dosa besar, semua dosa mudah Allah ampuni. Berapa banyak dosa-dosa besar hanya dengan satu kali doa yang indah Allah hapus semuanya. Kita bertobat kepada Allah, sesali semua yang kita lakukan dan bertekad tidak akan mengulangi lagi dosa itu selama hidup kita, dan membaca istighfar kepada Allah. Ambillah kabar gembira, dosamu sudah diampuni semua oleh Allah. Tubna ilallah, tubna ilallah, tubna ilallah. Ya Rabb, kami bertobat atas semua dosa yang telah kami lakukan, yang dilakukan keluarga kami, kami mewakili mereka ya Rabb. Yang dilakukan anak-anak kami, kami mewakili mereka ya Rabb. Yang dilakukan para santri kami, orang-orang yang kami cintai dan mencintai kami, kami bertobat untuk kami dan mereka ya Allah. Yang dilakukan orang tua kami, kami bertobat untuk mereka ya Rabb. Ya Allah, terimalah tobat kami ini, terimalah tobat kami ini, sehingga kami pantas mendapatkan anugerah Ramadan, kami pantas mendapat rahmat Ramadan, kami pantas mendapat anugerah Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Amin ya mujibas sailin. Ya Rabb, bersihkan hati kami dari segala kedengkian, bersihkan hati kami dari segala suudzon, bersihkan hati kami dari iri dan dengki, dari sombong dan hasud. Ya Rabb, hanya Engkau yang bisa ya membersihkannya. Ibadah yang begitu banyak, tapi dengan adanya sombong, dengan adanya iri, dengan adanya kebencian dan hasud, maka habaan mansur, maka itu semua akan sia-sia. Naudzubillah. Kami tidak mau ibadah puasa kami dimakan hasud ya Rabb, ibadah taat salat kami dimakan hasud ya Rabb. Al hasadu yakulul hasanat kama takulun narul hatab. Hasud itu makan pahala ibadah kita seperti api makan kayu bakar, habis dimakan pahala ibadah kita. Naudzubillah ya Rabb. Amal yang sedikit ini terima ya Rabb, berkat Nabi Muhammad, berkat mereka para as-salafun salihin yang mulia. Kami berusaha ikut mereka ya Rabb, kami berusaha mentauladani mereka ya Rabb, walaupun kami sadar kami jauh dari mereka, kami sadar kami sangat jauh dalam keadaan, kami sangat jauh dari keadaan mereka. Habib Abdurrahman Assegaf, kita dengar bagaimana beliau menghatamkan Quran di siang hari 4 kali, di malam hari 4 kali. Ibadah dan taat, dekatnya sama Nabi Muhammad. Kita dengar Habib Abu Bakar bin Muhammad Assegaf Gresik bertemu Nabi ya Allah. Kita mimpi aja sulit. Kami jauh dari mereka ya Rabb, kami jauh dari para salaf kami, tapi kami ingin berkumpul mereka, sehingga kami berusaha beramal sebisa kami mengikuti mereka. Wa illam takunu mithlahum fatashabbahu fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Jika tidak bisa seperti mereka, hendaknya Anda mirip, Anda menyerupai mereka, amalnya mirip seperti mereka, akhlaknya mirip seperti mereka, akidahnya sama dengan akidah mereka, amal ibadah kalau bisa bajunya sama dengan mereka. Apa yang bisa kita tiru? Kita tiru, insya Allah akan berkumpul bersama mereka di surga. Amin ya rabbal alamin. Kami atas nama hadirin kalau bisa mewakili Ahbabul Mustafa, dan kalau bisa mewakili yang lain, kami ucapkan terima kasih banyak kepada para syiban, para habaib, kepada takmir Masjid An-Nur, karena sebab beliau kita mendapatkan keindahan dan kenikmatan ini. Mudah-mudahan masjid ini dimakmurkan oleh Allah. Mudah-mudahan orang-orang yang ingin memakmurkan masjid ini dimakmurkan oleh Allah. Rezekinya dimakmurkan oleh Allah. Umurnya diberi berkah oleh Allah. Diangkat derajatnya oleh Allah, ditambahi taufik dan hidayah oleh Allah. Mudah-mudahan kita dan semuanya selalu di jalan para salaf kita. Wala nakhluf kama man khalaf. Kita tidak mau berpisah dari mereka, kita tidak mau memilih jalan yang bukan jalan mereka.
Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf ketika ziarah Zambal setelah bertahun-tahun pergi dari Hadramut, pertama kali masuk ke Hadramut, semua ulama aulia berkumpul, beliau berpidato di makam Habib Abdullah Haddad. Aulia banyak di dunia ini, tapi kami tidak mau mengambil kecuali dari Ahlul Zambal. Aulia banyak di dunia ini, tapi kami tidak mau kecuali bersama mereka. Ini gutub zaman. Mudah-mudahan pertemuan ini membuahkan ittiba insyaallah. Tidak keluar dari sini kecuali dosa diampuni oleh Allah. Ya Rabb, Ya Rabb, Ya Rabb, Ya Rabb. Tangan yang hina ini mewakili ya Rabb, meniru tangan-tangan yang mulia, para ulama, para ajdad, para aslaf yang pernah tinggal di tempat ini dan sholat di masjid yang mulia ini, dan kakek-kakek mereka yang agung yang mulia. Berkat tangan-tangan suci itu ya Rabb, ampuni semua dosa kami. Ya Rabb, ampuni semua kesalahan kami. Ya Rabb, tutup kejelekan kami di dunia dan di akhirat. Ya Rabb, anak-anak kami ya Allah, putra-putri kami ya Allah, mereka hidup di zaman yang menakutkan, jaga mereka ya Allah. Jangan kau buat Nabi-Mu sedih karena perlakuan mereka. Jangan kau buat para salaf sedih karena perlakuan mereka. Jaga akhlak mereka ya Rabb, jaga akidah mereka ya Rabb, jaga iman mereka ya Rabb. Ya Allah, jaga lisan kami ya Rabb. Zaman fitnah, kita lihat, kita dengar fulan mencaci fulan, fulan mencaci habaib, fulan mencaci kiai, fulan mencaci ulama. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Selamatkan kami dan mereka ya Rabb. Jadikan malam ini malam gobul ya Rabb, malam gobul ya Rabb. Setiap kita punya hajat, hajat dunia maupun hajat akhirat. Berkat Nabi Muhammad, berkat Al-Quran, berkat malam Lailatul Qadar, kabulkan semua hajat kami ya Allah. Kabulkan hajat semua yang menyaksikan acara ini ya Rabb. Qabul ya Allah bil qabul, ya Allah bil qabul, ya Allah bil qabul bijahir Rasul. Berkat Nabi semuanya qabul insyaallah. Semua yang membawa rahmat dari Allah insyaallah, membawa barakah dari Allah insyaallah. Mudah-mudahan keadaan kita setelah ini berubah insyaallah. Yang baik lebih baik, yang kurang baik menjadi baik. Allah jaga ukhuwah di antara habaib, Allah jaga ukhuwah di antara ulama, Allah jaga ukhuwah di antara umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah jadikan semuanya berta'awun, ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling bantu-bantu untuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mewakili ikhwan dan kalau boleh izin mewakili beberapa sahibul bait untuk besok malam insyaallah acara khatmul Quran di Masjid Baitus Salam di Paiton ya, setelah Nurul Jadid. Kemudian malam 27 mewakili, kalau diizinkan mewakili Habiban Hashim, malam 27 ada di musallah beliau, musallah guru mulia kita Al Habib Hussein bin Syekh Al Habsyi. Malam 27 malam yang istimewa. Malam 28 mewakili dari Habib Ahmad kalau diizinkan, dan almarhum Habib Abdurrahman Ba'ali khatam Al-Quran di Alas Tengah di Masjid Ar-Rahmani. Dan kalau diizinkan mewakili Az-Zahir Habibana Sadiq, malam 29 ada di Pondok Pesantren Az-Zahir di Widoro Kerejengan. Mudah-mudahan setiap malam kita bisa menghadirinya, bisa mengambil hikmahnya. Ini nikmat dari Allah ketika Allah adakan acara ini di tempat kita, kesempatan untuk mendapat semua itu. Wal afu minkum pada para habaib semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.